Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, khatib ingin mengingatkan kepada diri khatib sendiri dan jamaah sekalian untuk terus meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dasar iman dan takwa kepada Allah, Allah akan memberikan kebahagiaan kepada hambanya di dunia dan di akhirat kelak. Dengan dasar iman dan takwa kepada Allah, Allah akan selamatkan hambanya dari api neraka dan Allah masukkan hambanya ke dalam surga. Kita semua yakin dengan keyakinan yang sangat penuh, seyakin-yakinnya bahwa diri kita tidak mungkin sanggup menahan panasnya api neraka. Oleh karena itu, janganlah kita mati melainkan dalam keadaan Islam, dan janganlah kita meninggal melainkan dalam keadaan iman. Dengan dasar iman dan takwa kepada Allah, Allah akan mudahkan jalan hidup seorang hamba di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesempitannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Surah At-Talaq ayat 2 sampai 3. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Bijaksana, dan Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu. Al-Khaliq, Al-Hakim, Al-Qadir. Ini diantara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan segala sesuatu, Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dan Allah memilih dari hamba-hambanya yang Dia ciptakan, dan kemudian memuliakannya dari sebagian yang lain sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Di balik itu semua tentunya ada hikmah yang sangat besar sekali. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dan memilih dari makhluk-makhluk tersebut serta melebihkannya dari yang lainnya. Seperti Allah menciptakan manusia dan malaikat, kemudian Allah pilih dari mereka para rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-75, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas innallaha sami'un basir. Allah memilih para rasulnya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya dan dengan penuh hikmah memilih sebagian makhluknya dan mengangkatnya serta melebihkannya dari sebagian yang lain. Seperti Allah memilih sebagian tempat di atas muka bumi ini dan Allah lebihkan daripada yang lain.
sebagaimana Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Nabi yang kita cintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga Masjidil Aqsa Allah lebihkan dari yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memilih beberapa waktu dan Allah lebihkan daripada yang lainnya, seperti bulan Ramadan, Syahrul Azim, bulan yang agung dibanding bulan-bulan yang lainnya. Dan bulan tersebut, dan di dalam bulan tersebut ada satu malam yang Allah lebihkan dari malam-malam yang lain, yakni malam Lailatul Qadar. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, di antara yang Allah lebihkan dan Allah muliakan, yang Allah agungkan dan kita juga diperintahkan untuk mengagukannya adalah bulan-bulan haram, Syahrul Hurum. Pada hari ini kita berada di salah satu bulan haram, yakni bulan Zulhijjah. Kita telah melewati 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang penuh dengan keutamaan. Akan tetapi kita juga masih berada di dalam bulan-bulan haram tersebut. Di dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Al-ayat. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram atau 4 bulan yang dimuliakan dan disucikan. Itulah ketetapan agama Allah yang lurus. Maka jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian dalam bulan-bulan tersebut. Surah At-Taubah ayat 36. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, hal ini diperjelas juga oleh sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya masa itu berputar sebagaimana keadaan semula di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, di antaranya termasuk 4 bulan haram, 4 bulan mulia, 3 bulan berurutan, yakni bulan Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram, dan bulan Rajab Mudhar atau yang terpisah, yakni yang terdapat di antara bulan Jumadil Tsaniyah dan bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika ad-dinul qayyim." Kemudian fala tadhlimu fihinna anfusakum. Yang demikian itu merupakan ketetapan agama yang lurus. Kemudian Allah juga mengingatkan kita, janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Tentunya yang dimaksud dengan menzalimi diri kalian adalah berbuat dosa atau berbuat maksiat. Imam Ibnu Katsir radhiyallahu anhu, Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata bahwa perbuatan dosa yang dilakukan di 4 bulan ini lebih besar dosanya daripada di bulan-bulan yang lainnya. Kemudian beliau berkata bahwa sebagaimana maksiat-maksiat apabila dilakukan di tanah suci haram, dia akan dilipat gandakan. Hal ini didasari dengan firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa barang siapa yang memiliki keinginan untuk melakukan kejahatan dengan kezaliman di tanah haram, maka kami akan rasakan kepadanya azab yang pedih. Surah Al-Hajj ayat 25. Di dalam ayat yang mulia ini, hadirin yang Allah muliakan, negeri atau tanah haram, di negeri atau tanah haram, orang yang baru memiliki keinginan untuk bermaksiat, untuk melakukan kejahatan, Allah ancam dengan azab yang pedih. Oleh karena itu, hendaknya kita menjaga diri dari sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan perbuatan maksiat. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata,
demikian pula dengan bulan-bulan haram. Di dalam bulan-bulan haram itu dosa akan dilipat gandakan. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, inilah ketentuan dan ketetapan agama Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita mengagungkannya, yaitu dengan menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Hal ini bukan karena kita mengikuti orang-orang jahiliyah, tetapi dalam rangka kita mengikuti syariat agama Allah yang agung. Allah juga berfirman, "Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Dari uraian di atas kita mengetahui bahwa di dalam surah At-Taubah ayat 36 tadi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dan Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti, melarang kita semua untuk berbuat maksiat di bulan-bulan tersebut, yang kita pun tahu bahwa perbuatan maksiat itu juga diharamkan di bulan-bulan lainnya. Akan tetapi lebih ditekankan lagi di bulan-bulan haram ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih." Barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik di sisi Rabb-nya. Surah Al-Hajj ayat 30. Maka para ulama juga mengatakan, perbuatan baik atau amal-amal saleh yang dilakukan di bulan-bulan haram ini juga pahalanya akan dilipat gandakan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka sesungguhnya itu muncul dari ketakwaan hatinya. Maka dari itu, marilah kita mengikuti tuntunan agama ini untuk waspada dan benar-benar meninggalkan dosa dan maksiat, sekaligus terus memperbanyak amal-amal soleh di bulan-bulan haram ini, sehingga ini sebagai bentuk dari ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan, akhirnya marilah kita meminta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan perintah-perintahnya, untuk bisa mengisi hari-hari kita di atas muka bumi ini dengan amal soleh, dengan ketaatan yang didasari dengan tauhid, dan kita meminta agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan ketaatan untuk bisa mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat
وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمسلمات في غزة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.